Pernah waktu itu ada 3 bulan nggak makan daging sama sekali, mak. Pernah. Itu sekampung sepi, nggak ada yang mati pisan. Sampai adik saya nanya, Pak, nggak ada yang mati apa? Bapak saya megang sorban ya, ntar kali sore-sorean. Alhamdulillah pas sore ada aja yang mati. Nggak nyumpahin. Setiap orang habis ngalamin hidup pasti mati. Coba dah, nggak usah disumpahin orang. Teteh nggak demen sama saya, diemin aja, ntar juga lama-lama mati, ya kan? Biasa aja dong matinya, jangan mati. Yang namanya hidup, setelah hidup pasti mati. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Setiap habis sembahyang tuh, itu urusan Allah udah. Ya Bu, makanya saya kenapa bisa ceramah? Bukan berarti saya pintar, enggak, Bapak mualim. Kenapa saya bisa mimpin tahlil? Karena Bapak ngajarinnya itu lumayan buat tambahan dapur. Ayo, udah anak nggak bisa ngaji, nggak bisa mimpin tahlil. Punya mantu nggak bisa juga ngaji, nggak bisa mimpin tahlil. Bayar ustadz juga nggak punya duit, akhirnya emang nggak ada yang bacain. Bener. Makanya jangan bangga punya anak kuliah S1, S2, S3. Ternyata kebanyakan S beku. Yang penting anak nggak ada SS-nya tapi bisa ngaji. Masakit ya, yang bego nih nggak kemana-mana. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Punya anak nggak sekolah tinggi tapi bisa ngaji, cakep nggak? Kelihatannya bego tapi benar. Punya anak kuliah S2, S3, S4, pinter, kerja di luar negeri, duitnya banyak, sakit nggak pulang, sedih nggak? Yang kebanyakan duit jadi pengusaha kaya ke luar negeri, emak meninggal nggak pulang, sedih nggak? Makanya punya anak jangan pinter semua, biar ada yang bego satu. Aman dong. Ayo punya anak pinter semua. Kadang-kadang yang disebut bego itu yang mainnya yang ngaji, mulai bego banget sih dia, nggak gaul. Orang-orang pada ngeluarin motor, dia malah masuk ke musola selawat, bego banget, nggak gaul, nggak ngikutin tren. Dia nggak punya bego. Emak coba punya mantu demenan namanya ganti-ganti mobil, ganti-ganti motor, padahal itu belum tentu orang kaya. Bisa aja Grab dia, bisa aja Gojek dia, ya kan? Coba punya mantu yang bisa rajin ikut tahlil, sampai lagi bisa main hadroh, bo aman emak. Tiap muludan lagi, ngikut muludan lagi. Sebulan ada 30 kali maulid, dapat parsel 30. Emak bisa dagang buah di depan rumah. Berkah nggak kira-kira? Berkah, jangan diremehin. Ya, saya ngalamin dulu pengen makan daging, nggak diajak ke restoran. Saya nungguin, kalau mau makan daging nungguin bapak pulang tahlil. Dapat daging segini itu, anak 13 digigitin. Nih. Dia diatur, paham. Nggak berasa daging, kecap doang. Tapi hidup sehat-sehat. Serem banget nih gotong-gotong. Baru kali ini ada meja pakai rok. Wow, ada leggingnya. Nih hebat ini, luar biasa ini, masya Allah. Ini berkah ini, masya Allah. Cakep. Saya aja waktu nikah nggak begini. Berkah berarti, mudah-mudahan tambah terus rezekinya, amin. Makin sehat, makin maju usaha orang tuanya, amin. Ntar mantunya makin berkah juga, amin. Cepet punya anak cucu soleh dan solehah, amin. Karena ternyata biaya pernikahan sekarang mahal. Dulu nenek saya cerita waktu nikah dibawa pohon pisang. Ambilnya juga bawa pacul. Ya, karena memang zamannya zaman susah. Ya zaman susah, maaf, ngalamin. Kita udah enak. Orang-orang tua kita dulu boro-boro mas kawinnya pakai sekian mas, sekian gram. Enggak, mas saya nikahnya mas kawinnya cuman cincin dari biji salak. Nyeri itu, ngejiret itu. Tapi lihat hasilnya, anaknya banyak, soleh-soleha. Ada yang jadi selebriti kayak aku. Nggak usah pakai cia, biasa baik. Tahu kan yang main Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry itu aku.
Bisa jadi bapaknya kelihatannya biasa aja, anaknya bakal jadi orang yang luar biasa. Kita nggak tahu nih, begini-begini emak kelihatannya biasa aja. Jangan salah mak, besok anak cucu emak bisa jadi walaupun udah nggak ada emak, anak cucu emak jadi orang-orang hebat. Amin. Biasa dong. Orang tukang ngomong banyak minum, banyak kencing. Bener itu. Makanya ini kena air. Belum pernah kan lihat penceramah air putih sama pisang, belum kan? Iya, itu masing-masing daerah karakternya beda-beda. Ada yang minum sama kue, ya kan? Ini ada pisang, ya kan, sama rambutan, sama minum. Beda-beda. Ada biasanya pakai kopi, ya kan? Ada yang pakai kue, macam-macam. Ini air. Saya kalau dikasih air putih ngerasa nggak kayak penceramah, saya ngerasa kayak dukun sembur. Kayak dijampe sama abah ya. Dia sehat, dia cagak, dia calakan uang ini gitu. Mas saya pinter tuh. Mas saya pinter jampe-jampe begitu. Mas saya kalau ada anak kecil nih nggak bisa tidur, malam nangis terus, diambil air, bacain. Alhamdulillah, basah. Diam, enggak, buku basah. Bagaimana mau tidur? Orang tua dulu jampenya banyak mah. Itu pertolongan pertama sebelum ke dokter. Ada jampe-jampenya, bener. Itu anak kecil jatuh, kakinya bengkok, diurut sama ibu saya, putus. Jadi masing-masing orang ada maziyahnya. Ya, balik lagi. Boleh yang dikatakan nikah itu yang pertama sama-sama orang, artinya istri mengorangkan suaminya, suami juga mengorangkan istrinya, anggap orang. Benar, kadang-kadang hilang penghargaan itu. Waktu kawin pertama benar, ayang, tahun kedua ayang, tahun ketiga udah mulai ayang-ayangan. Ya. Maaf, ini maaf, bukan berarti saya nggak bisa nasihatin yang bagus-bagus. Yang namanya rumah tangga ada aja kendalanya. Makanya kadang-kadang suami itu yang ada salah mulu sama istri. Coba dah, mulai dan ntar kapan-kapan dah, pasti dah. Kau pulang jam segini, salah. Begitu nggak pulang, kok nggak pulang-pulang, salah lagi, bener. Handphone bunyi, siapa tuh? Angkat, begitu diangkat, siapa sini? Salah lagi. Jadi yang namanya wanita itu dari tulang rusuk, bener. Tulang rusuk kalau kan bengkok tuh, kalau dilurusin patah dia. Jadi mendingan usap aja. Ya, usap kasih duit. Usap kasih duit, aman. Kalau mau diurut patah. Sebab wanita itu makhluk paling cerdas, pinter dia. Dikasih duit berapa aja kurang. Tuh hebatnya cewek tuh. Maaf bapak, istri kita dikasih berapa aja pasti kurang, nggak pakai dihitung ya. Kasih duit 1 juta nggak dihitung, kurang nih, dibacain cabai, terasi, bawang, panci, kreditan, kemarin belum bayar. Pinter nggak? Pinter. Makanya nggak ada yang bisa ngelawan perempuan, sehebat apapun, setinggi apapun pangkatnya, nggak bakal bisa ngelawan istrinya, kalah pasti. Karena wanita itu makhluk yang paling cerdas, nggak ada yang bisa nandingin kepinterannya. Ahli sejarah itu wanita, ribut 5 tahun sama suaminya, diungkit sampai sekarang hafal itu, ketawa kan ya. Berarti perempuan paling pinter. Makanya emak jangan mau digalakin, diem aja, lawan. Iya mak, suami aja maju teteh, naun dicabok maju, apaan mau ditabok, matiin sekalian, matiin. Gue tahu kan kalau gue mati lu mau kawin lagi, nih matiin. Kalau kita maju teteh pasti mundur. Nggak percaya, itu aku. Nggak ada laki-laki menang lawan perempuan, nggak ada. Ya, karena semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Selesai itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Selesai itu. Nggak ada. Makanya emak kita zaman dulu tuh nggak pernah berani sampai lapor polisi. Oh, gara-gara ini lapor polisi, merasa disakiti lapor polisi. Nggak ada. Nggak ada emak kita tuh. Oh, anak protes,
merasa dapat perlakuan yang nggak bagus dari bapaknya, lapor polisi. Nggak ada zaman dulu itu. Dia benar-benar dimarahin, ditampar, digebuk sekalipun, itu bukan orang tua galak, tegas dia ngurus anak. Dia marah-marah ngajarin, omongannya pedas, dia tegas ngajarin anak. Supaya apa? Lebih bagus daripada bapaknya, lebih bagus daripada emaknya. Bener? Tapi model kita yang dimanja-manjain aja, gedenya nggak jadi apa-apaan. Makanya kenapa kita berhasil? Karena orang tua kita tegas. Yang saya tahu begitu. Saya juga bukan anak manja. Saya anak ketiga dari 13 bersaudara. Laki-laki paling tua. Galaknya kayak apa orang tua? Nampar bener, gebuk bener. Sampai lagi kalau nggak sembahyang, nggak ngaji. Sampai orang tua nyerah. Tapi nyerahnya orang tua minta sama Allah. Allah yang nunjukin jalan buat kita. Makanya kalau punya anak nakal jangan ditamparin, ibu pegang dada. Dulu sebelum jadi anak kita pernah jadi anak. Dulu sebelum jadi orang tua pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana sama orang tua kita? Gitu aja. Mencari kesalahan jangan di dada orang lain, balik raba dada sendiri. Kenapa anak begitu? Bisa jadi karena dulu kita pernah begitu sama orang tua kita. Sebab pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluarnya pohon pisang. Nggak mungkin keluar pohon durian. Nggak mungkin keluar pohon rambutan. Pohon pisang pasti keluar pohon Artinya pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Itu kata Kiai itu. Jadi jangan salahin anak. Tapi hebatnya pelarian orang-orang tua dulu, saking bingungnya tentang anak, ke Allah, zikir pagi sore siang malam, minta tolong sama Allah, pulang tuh anak. Awas ibu punya anak sekarang ngeri. Apalagi kalau udah kena narkoba. Wow, serem. Wow, kena narkoba serem, nggak tanggung-tanggung. Gara-gara ganja 1 batang sepocongan disebutnya itu bisa 3-5 tahun di penjara gara-gara ganja sepocongan. Makanya kalau anak mau mabok, ibu jangan suruh ngisep ganja, jangan ngisep pocong yang bako itu, isep mayat yang habis dimandiin nih. Kan pocong juga namanya itu, suruh kenyot kakinya tuh. 3 bulan maboknya nggak berhenti tuh, ngacai terus. Ya bu ya. Makanya kita sayang, mudah-mudahan nih besok adik-adik kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Saya pernah waktu baca doa aja nangis. Saya baca doa nangis waktu saking khusyuknya. Doa makan 3 kali doa makan tuh nangis. Oh, khusyuk ya. Khusyuk bagaimana? Nggak ada yang dimakan. Enak itu. Doa lagi. Ya artinya menghayati ya. Menghayati bagaimana orang nggak ada yang dimakan? Kirain gara-gara. Tapi orang tua kita berkah. Makanya masya Allah. Orang tua dulu anaknya banyak nggak takut, cukup aja gitu. Telur 1, anak 13. Iya. Itu cukup. Caranya Digorengnya sampai tipis gitu. Nggak berasa telur, minyak doang. Hidup. Tapi emang bener ya, orang tua dulu mah pinter-pinter, cerdas-cerdas. Anak sampai jadi ya Bang Haji ya. Iya. Tuh lihat, ribut juga jadi lagu. Kayak itu Bang Haji Oma ya. Haji Oma ribut juga jadi lagu dia mah. Oh kalau yang pinternya orang tua dulu. Benar, iya. Kalau orang tua kita dulu tuh paham. Iya. Biar hidup susah tapi romantis. Maksudnya? Iya, baru orang sekarang aja marah pegang handphone, ibu megang handphone, bapak megang handphone, bapak banting handphone, ibu banting handphone. Dulu mah kita kalau marah sama bapak nggak megang handphone, pegang tangan. Terus bapak pegang tangan emak marah sama bapak pegang tangan bapak, sampai malam pegang-pegangan. Itu akhirnya beranak lagi. Jadi lagi aja. Banyak anaknya. Dan orang tua dulu tuh subur. Kalau ngelahirin juga keluar pada tempatnya. Ibu saya anak 13 itu subur, nggak pakai dokter-dokter, nggak pakai KB. Sesar? Enggak. Sesar itu bahasa dokter kan, itu sesar artinya tuh singkatan dia tuh kan. Artinya? Sesar itu artinya dikeset nyasar. Ya, karena sesuatu yang keluar bukan pada tempatnya itu nyasar. Oh iya benar. Diperhalus sama bahasa dokter namanya sesar. Orang tua dulu enggak, anak 1, 2, 3 beranak lewat depan semua. Iya bener teteh. Bahkan saking hebatnya nih, setiap emak ngeden mau beranak, ya kan dokter nungguin, bidan nungguin, dukun beranak nungguin waktu itu kayak yang di dukun. Tuh hebatnya, emak ngeden ditungguin, coba bapak ngeden, siapa yang mau nungguin? Nah coba. Paling bapak ngeden yang keluar apaan? Makanya hebat orang-orang tua. Tapi orang tua zaman dulu belum ada dijahit-jahit begitu ya? Nggak ada. Nggak pakai dijahit-jahit? Nggak ada, makanya lahirnya susah. Kalau orang tua dulu tuh beranak yang sakit itu cuma 1, 2, 3. Yang selain kalau yang ke-13 itu kata ibu saya udah nggak sakit. Iya udah jalan.
Oh, jahat. Orang nggak pernah dijahit ya. Iya. Banyak yang nggak percaya sama dokter. Oh. Kalau orang-orang tua dulu alami. Maksudnya? Iya kan? Cinta sayang itu kan di sini adanya. Di sini. Iya dong. Iya. Di sini adanya. Makanya wanita tuh di sini. Iya. Kalau udah tersentuh sakit tuh, sakitnya di sini. Di sini. Suntiknya di sini. Ah, iya. Ya Allah. Jadi emak tuh luar biasa. Mak luar biasa. Masya Allah.